Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat ya. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan biar semangat untuk belajar, tidak lapar ya. Jadi coba perhatikan di sekelilingmu, jika ada sampah dibuang. Persiapkan buku, pulpen untuk kita belajar hari ini. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa. Ayo salah satu pimpin kita untuk berdoa hari ini. Ya. Baiklah, adalah kita doa. Kepada mereka juga, seperti yang mengajar dari Bapak, kalau kita mereka semoga mereka mengerti dan yang memilih setiap pelajaran. Seperti juga dari awal pertengahan hingga akhir pelajaran. Hanya ingin kami menjalankan kasih mulia. Amin. Kita cek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya? Ya. Ya, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran kita akan menyanyikan lagu wajib. Jadi lagu apa? Dari Sabang sampai. Oke, hafal semuanya? Ya, silakan berdiri. Kita nyanyi dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya, ada yang ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya atau pelajaran kita minggu yang lalu? Ada. Tentang apa? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Ayo, siapa yang ingat sistem peredaran darah seperti apa, melalui apa? Coba baca salah satunya. Ada jantung, arteri, Ada jantung, arteri, arteri, kapiler, ada kapiler, vena, ada vena, ada paru-paru dan darah. ada paru-paru dan darah. Itu adalah sistem peredaran darah pada manusia. Iya. Jadi harapan ibu kalian masih ingat semua ya? Masih. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita lanjut dengan sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Ada yang tidak bernapas di sini? Tidak. Semuanya bernapas karena kita adalah makhluk hidup. Nah, jika kita tidak bernapas, apa yang terjadi? Mati. Ya pasti kan? Selama kita masih hidup, kita pasti bernapas. Ya. Kita harus bersyukur kita masih bisa bernapas. Ayo ibu mau tanya ini. Kalau rumput termasuk makhluk hidup dan bisa bernapas tidak? Hah? Bisa. Dia bisa bertumbuh, bisa bernapas. Iya, bisa berkembang bisa berkembang Rumput berkembang biaknya dengan apa? Dengan biji kan? Dengan batangnya yang merambat.
seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nantinya kita ada diskusi. Jadi kalian melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia beserta fungsi dengan tepat. Ya. Yang kedua, melalui kalian diskusi, peserta didik mampu menganalisis mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada di bagian sini ya, dada. Ini adalah pernapasan dada. Pernapasan perut adalah bagian perut. Itu pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekarang kita lanjutkan dengan sistem pernapasan pada manusia. Itu ada organ pernapasan. Organ pernapasan itu ada hidung. Jadi hidung itu menyaring udara. Di dalam hidung ada rambut hidung. Apa fungsinya? Apa fungsi rambut hidung? Untuk apa? Untuk mengatur suhu dan melepaskan udara. Jadi sistem pernapasan pada manusia boleh dicatat ya. Sistem pernapasan pada manusia. Jadi sistem pernapasan pada manusia. Jadi di dalam sistem pernapasan pada manusia ada 3 organ ya. Yang pertama itu organ pernapasan. Yang kedua adalah mekanisme pernapasan. Yang ketiga yaitu gangguan sistem pernapasan. Jadi pernapasan itu ada mekanismenya, ada gangguan pernapasan. Nanti kita akan jelaskan dan kalian tahu bagaimana gangguan pada pernapasan. Jadi sistem pernapasan yang satu itu organ pernapasan, boleh catat. Organ pernapasan. Di dalam organ pernapasan ada hidung, ada paring. Ya, apa lagi? Ada paring, lihat bukunya. Ada laring. Ada laring. Yang keempat, ada trakea. Yang kelima, bronkus. Ada bronkus. Yang keenam, ada bronkiolus. Yang ketujuh ada paru. Setelah itu alveolus. Ada yang ke-8 alveolus. Itu adalah organ pernapasan. Sekarang lagi ada mekanisme pernapasan. Yang kedua itu mekanisme pernapasan. Di dalam mekanisme pernapasan ada apa saja? Ada inspirasi dan ada ekspirasi. Ya, ada inspirasi. Dua
Ini yang ada pada mekanisme pernapasan. Yang selanjutnya yaitu adalah gangguan sistem pernapasan. Ya, gangguan sistem pernapasan. Yang ketiga itu di dalam sistem pernapasan pada manusia ada juga gangguan apa? Gangguan sistem pernapasan. Ini ada gangguan sistem pernapasan. Apa-apa saja gangguan sistem pernapasan? Flu, pernah mengalami flu? Pernah. Batuk? Pernah. Iya. Penyakit, asma. Padanya. Itu adalah gangguan sistem pernapasan. Ada flu ya, ada asma, ada TBC. Itu adalah gangguan sistem pada pernapasan. Flu. Yang kedua itu asma ya. Asma ini adalah penyakit sesak napas, susah bernapas. Asma. Yang ketiga itu adalah TBC ya. TBC itu batuk-batuk. Batuk yang menahun yang tidak bisa sembuh kecuali harus minum obat rutin yang 6 bulan sekali. Jadi ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Dari organ pernapasan hidung, Ibu mau tanyakan, apa fungsi dari hidung bagi pernapasan kita? Menyaring udara, mengatur suhu dan melembabkan udara. Paring, ini paring berfungsi untuk persimpangan saluran napas dan makan. Jadi paring itu berfungsi untuk persimpangan saluran napas dan makanan. Laring terdapat pita suara dan epiglotis atau kutub penutup. Trakea itu adalah saluran yang memiliki selia untuk menolak debu atau benda asing. Kalau bronkus, cabang trakea menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri ya. Bronkus. Kalau broncholius itu cabang-cabang halus dari bronkus. Paru-paru yaitu organ utama pada pernapasan. Paru-paru itu adalah organ utama pernapasan. Alveolus, kantong udara, tempat pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Ada mekanisme pernapasan. Di dalam mekanisme pernapasan ada inspirasi dan ada ekspirasi. Apa itu inspirasi? In berarti kan masuk atau ke dalam ya. Itu menghirup udara. Itu adalah in ketika kita menghirup udara. Coba praktekkan gimana kita menghirup udara. Iya, itu menghirup udara. Jadi itulah inspirasi. Otot kontraksi rongga dada membesar, tekanan turun. Coba, rongga dada kita pasti membesar kalau kita menghirup udara. Terangkat ya kan? Ya, terangkat. Kalau ekspirasi, apa itu? Ekspirasi itu adalah menghembuskan udara. Coba kalian menghembuskan udara. Bagaimana menghembuskan udara? Itu caranya kita menghembus udara. Menghembus udara, otot relaksi rongga dan dada mengecil, tekanan naik. Sekarang gangguan sistem pernapasan. Sudah Ibu singgung tadi ya, gangguan sistem pernapasan. Ada apa saja gangguan sistem pernapasan? Ada flu. Siapa pernah mengalami flu? Pernah semua kan mengalami flu.
Nah, di bagian hidung kita tersumbat lah, susah menarik napas lah. Jadi itu adalah gangguan sistem pernapasan, Yang kedua asma. Asma itu adalah penyakit sesak napas. Itu juga pengaruh dari gangguan pernapasan. Yang ketiga TBC. TBC itu adalah batuk yang namun kalau tidak diobati ya akan menimbulkan kematian. TBC ini juga penyakit yang menular, harus segera dicegah atau diobati. Jadi itu ya. Sekarang ibu mau bagikan tugas kelompok. Coba kelompok yang sudah kita tentukan kemarin, bergabung kelompok 1 dan kelompok 2. Sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat kemarin ya. Yang menghadap ke kursi atau mejanya. Coba ibu minta berdiri dulu, kita mau tepuk fokus. Tepuk fokus ya, di situ saja. Masih tepuk fokus, jangan ke belakang ya. Coba mulai, masih ingat tepuk fokus. Yang pertama, melihat, mendengar, mengingat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kelompok 2. Ini kelompok satu ya. Kelompok 1 kelompok 2. Ya, lanjutkan. Jika ada yang belum jelas, boleh tanyakan ya. Catat. Nanti hasil dari diskusi kalian dipresentasikan pada depan. Silakan. Silakan, siapa yang bagian tulisnya? Sekretarisnya ya. Silakan. Jika ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan ya.
Tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya, nanti untuk mempresentasikannya untuk kelompoknya maju ke depan semua ya. Ya. Masing-masing kelompoknya. Dah? Ya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Satu udah, kelompok dua udah. Jadi kita akan mendengarkan dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, silakan maju ke depan. Ya, perhatikan. Kelompok satu mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok dua untuk memperhatikan, menyimak benar hasil diskusi dari kelompok satu. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan kasus di atas, identifikasi organ pernapasan mana saja yang kemungkinan besar terganggu pada tubuh budi. Yang pertama, organ kemungkinan besar terganggu pada tubuh budi adalah saluran pernapasan, hidung,
tenggorokan, dan paru-paru. Iritasi pada saluran pernapasan dapat menyebabkan sesak napas, batuk berdahak, dan nyeri di dada. Yang kedua, gambarkan diagram sederhana urutan masuknya udara dari hidung sampai ke paru-paru. Gambarkan diagram sederhana urutan masuknya udara dari hidung sampai ke paru-paru. Hidung, paling, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Sekian Ya. dari kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Pak. Satu. Ada pertanyaan? Jika ada yang kurang jelas, ada sanggahan dari kelompok 2? Tidak ada. Lanjut lagi kelompok 2, presentasikan hasil diskusi. Nah, perhatikan kelompok 1. Dengar. Jika ada yang tidak jelas, boleh kita tanyakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan hubungan antara kualitas udara lingkungan dengan mekanisme pertukaran gas di dalam alveolus. Hubungan kualitas udara lingkungan dengan mekanisme pertukaran gas di dalam alveolus. Kualitas udara lingkungan yang buruk, misalnya polusi udara, dapat menyebabkan gangguan pada mekanisme pertukaran gas di alveolus. Polusi udara dapat menyebabkan kerendahan dan kerusakan pada alveolus sehingga mengurangi efisiensi pertukaran gas. Ya, lanjut. Berikan 3 solusi konkret yang bisa dilakukan Budi untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. 4. 3 solusi konkret yang bisa dilakukan Budi untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. Pertama, menggunakan masker saat berkendaraan. 2. Menghindari paparan polusi udara. 3. Berolahraga secara teratur. Sudah? Sudah? Ya. Inilah hasil diskusi kelompok 2. Yuk, beri tepuk tangan. Ada pertanyaan? Untuk hasil diskusi kelompok 2? Tidak ada ya. Sekarang kita ada tes ya. Kerjakan. Tulis nama ya. Namanya.
Berapa? Ya, kurangnya di sini. Uraiannya bisa diisi ya. Ya. Nomor berapa di kelas? Sudah semua? Masih. Masih ya. Nomor berapa? Fer. Uraiannya dikerjakan juga ya. Tulis namanya. Ya, ditulis namanya di lembar. Udah? Udah kumpulkan.
Ya. Nah, kalian sudah mengerjakan diskusi kelompok. Jadi Ibu ingin refleksi ya tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Ini ada sistem pernapasan pada manusia. Di dalam sistem pernapasan pada manusia ada organ pernapasan, ada mekanisme pernapasan, ada gangguan sistem pernapasan. Di dalam organ pernapasan ada hidung. Apa fungsi hidung? Menyaring udara, mengatur suhu, dan melembabkan udara. Paring, apa fungsi paring? Persimpangan saluran napas, maka ada laring. Laring ini fungsinya adalah terdapat pita suara dan epiglotis. Ada trakea. Trakea itu adalah saluran yang memiliki silia untuk menolak debu atau benda asing yang masuk pada pernapasan kita. Yang selanjutnya ada bronkus. Bronkus itu adalah cabang-cabang halus dari bronchilius, yaitu adalah cabang-cabang halus dari bronkus. Paru-paru. Apa fungsi paru-paru? Jadi paru-paru itu adalah organ utama pada pernapasan. Ada alveolus, yaitu kantong udara terdapat pada pertukaran O2 dan CO2 yaitu secara difusi. Yang selanjutnya mekanisme pernapasan. Di dalamnya ada inspirasi. Inspirasi itu adalah menghirup udara ya. Kalau ekspirasi itu adalah menghembuskan udara. Jadi menghirup udara itu adalah inspirasi, ekspirasi itu adalah menghembuskan udara. Ada gangguan sistem pernapasan. Gangguan sistem pernapasan sudah dijelaskan tadi, itu ada flu, ada asma, ada TBC. Kita sudah mengalami semua yang namanya flu. Sudah merasakan semua kan? Flu. Kalau asma itu ada orangnya. Jadi asma itu adalah gangguan pernapasan pada manusia. Ada TBC. TBC itu adalah batuk yang menahun, harus ditangani, harus disembuhkan dengan proses 6 bulan. Dari 3 bulan tidak selesai 3 bulan, lanjut ke 6 bulan. Itu adalah TBC. Jadi ini pembelajaran kita pada hari ini. Pelajaran yang selanjutnya atau pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang ekspresi, ya, untuk pertemuan yang akan datang. Jadi terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum berdoa kita mau ice breaking. Yuk, tepuk bagus. Melihat, mendengar, mengingat. Yuk. Sebelum pulang kita berdoa. Ayo, siapa yang pimpin doa? Iya, Messi. Nanti Messi. Pelajaran dari guru kami Tuhan, semoga tidak terima dengan selamat dan tidak kami teruskan dalam nama Tuhan Yesus dan Amin. Ya, terima kasih atas kita hari ini. Kita selesai dengan pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi.